Publik salah sangka, bukan Ferdy Sambo, ternyata Putri Chandrawati yang mengarahkan penembak Brigadir J. Ini jadi bukti. Ya memang sejak awal pemunculan Ibu PC, sebagaimana diskusi kita tadi sudah mengundang kecurigaan, memunculkan alasan atau memberikan alasan kepada masyarakat untuk menaruh syawasangka. Dan terlihat bahwa pergeseran statusnya sedemikian ekstrim ya. Dari yang semula memposisikan diri atau mendaku sebagai seorang korban, karena beliau melapor ke Polda Metro Jaya, mendaku sebagai korban kejahatan seksual, kemudian bergeser posisinya menjadi saksi, dan hari ini 180 derajat banting setir posisinya sekarang sebagai tersangka. Posisi Ibu Sambo itu ya, itu kan hanya diberitakan saja membuat laporan polisi pelecehan dan penodongan ya. Padahal yang terjadi hari Senin itu adalah rilis daripada rekayasa Pak Sambo. Yang dirilis hari Senin itu kan bunyinya ya, itu draft yang dibikin oleh Pak Sambo, oleh Fahmi itu gitu. Nah di dalam itu, rilis itu kan didalilkan seakan-akan ada dua laporan pelecehan dan penodongan. Nah sejauh ini kita kan nggak ngerti itu, apakah ibu itu memang betul-betul bikin laporan polisi atau itu hanya karangannya Pak Sambo doang gitu. Jadi 40 hari itu cukup lama ya untuk menentukan tersangka, karena dari awal kan ada di TKP, lalu juga sebetulnya kalau dari awal dilakukan the scientific crime investigation maka akan lebih mudah. Ya, teorinya saya dengar seharusnya penyidik itu semua yang ada di TKP itu kan diwawancara dan ditahan, itu prosedurnya, dan itu tidak terjadi. Nama Putri Chandrawati kini tengah menjadi sorotan usai ditetapkan sebagai tersangka kelima dalam kasus kematian Brigadir J atau Nofriansah Yusuf Tambara. Hal mengejutkan terkait keterlibatan istri Ferdy Sambo dalam insiden penembakan Brigadir J pun dibongkar Badan Reserse Kriminal Barreskrim Mabes Polri baru-baru ini. Lebih mengejutkan lagi, ternyata Putri Chandrawati memiliki peran penting dalam menentukan siapa ajudan yang jadi penembak Brigadir J. Bahkan Putri juga disebut ikut dalam rapat perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir J. Melansir dari Kompas.com, Kabareskrim Mabes Polri Agus Andrianto mengungkapkan adanya pertemuan di lantai 3 rumah Sambo di Jalan Saguling. Dalam pertemuan itu, Kabareskrim menyebutkan ada sejumlah nama yang ikut merencanakan penembakan terhadap Brigadir J. Sejumlah nama itu antara lain adalah mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Baradae, dan juga Brigadir RR. Tak sampai di situ, Agus menyebutkan bahwa Sambo dalam momen tersebut sempat menanyakan kesanggupan anak buahnya untuk mengeksekusi Brigadir J. Selain itu, skenario yang melibatkan Putri Chandrawati pun juga disebut dibahas di tempat itu. Bahkan Agus menambahkan, usai perencanaan itu Putri Chandrawati langsung menjalankan skenario. Yang pertama, istri Sambo tersebut mengajak Baradae, Brigadir RR, Kuat Ma'ruf, dan juga Brigadir J untuk mengangkat ke rumah dinas suaminya. Mengutip dari tribunnews.com, polisi sebelumnya menyatakan telah melakukan pemeriksaan dengan metode scientific crime investigation sebelum menetapkan Putri sebagai tersangka. Bahkan Putri Chandrawati disebut telah menjalani 3 kali pemeriksaan oleh tim penyidik Mabes Polri. Dalam penetapan tersangka itu, penyidik juga telah mengantongi bukti kamera CCTV dan juga keterangan saksi. Dalam rekaman itu, Putri melakukan kegiatan yang menjadi bagian rencana pembunuhan Yosua. Putri kemudian dijerat dengan pasal yang sama sebagaimana disangkakan terhadap Sambo, Baradae, Brigadir RR, dan juga Kuat. Terhadap PC, pasal 340, subsidiar 338, junto pasal 55, pasal 56 KUHP. Data Dirtipidum Barreskrim Polri, Brigjen Andirian Jayadi dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Akhirnya terungkap hasil otopsi ulang jenazah Brigadir J ungkap berapa eksekutor kasus ini. Kasus tewasnya Brigadir J terus memasuki babak baru. Pada 22 Agustus 2022, tim dari Persatuan Dokter Forensik Indonesia atau PDFI didampingi penyidik tim Sus Polri dan Barreskrim akan mengumumkan hasil otopsi ulang atau otopsi kedua jenazah Brigadir J. Hasil otopsi ulang jenazah Brigadir J bisa mengungkap berapa eksekutor dalam kasus penembakan Brigadir J ini. Hal itu berdasarkan penuturan dari Komnas HAM. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyebutkan bahwa hasil otopsi ulang Brigadir J bisa membuktikan temuan dan dugaan pihaknya bahwa ada 2 eksekutor yang menembak Brigadir J. Karenanya, hasil otopsi ulang atau akan mengklarifikasi temuan dan juga dugaan pihaknya bahwa ada eksekutor lain untuk menembak Brigadir J selain Baradae yang diperintahkan oleh Irjen Ferdy Sambo. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan hasil otopsi ulang jenazah Brigadir J rencananya akan diumumkan pada Senin 22 Agustus, di mana pengumuman akan dilakukan oleh tim dari Persatuan Dokter Forensik Indonesia atau PDFI dengan didampingi oleh penyidik Barreskrim Polri.
Menurut Dedi, pengumuman hasil otopsi ulang jenazah Brigadir J itu adalah bagian dari proses penyidikan tim SUS dan juga Barreskrim dalam kasus pembunuhan Brigadir J ini. Namun, untuk objektivitas, kata Dedi, pengumuman hasil otopsi ulang akan dilakukan oleh tim dari PDFI. Ekshumasi dilakukan atas permintaan keluarga dan tim pengacara keluarga Brigadir J setelah membuat laporan ke Barreskrim Polri pada Senin 18 Juli lalu atas dugaan pembunuhan Brigadir J. Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, meyakini Brigadir J tewas dibunuh dengan cara terencana dan diduga mengalami penyiksaan yang menghilangkan nyawa. Otopsi ulang pun dilakukan tim independen gabungan. Sementara, Kepala Barreskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, mengatakan pihaknya akan melakukan rekonstruksi ulang kasus pembunuhan Brigadir J setelah hasil otopsi ulang jenazah Brigadir J diterima pihaknya dari tim independen atau sudah diumumkan. Terkait pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan Agung, Agus mengaku hal ini dilakukan agar pihaknya mendapat pertimbangan dan juga petunjuk dari jaksa penuntut umum dalam pemberkasan kasus ini. Diketahui, Polri belum membuka barang bukti terkait kasus penembakan itu. Komjen Agus juga menjelaskan JPU akan meneliti alat bukti terkait kasus pembunuhan Brigadir J hingga penetapan 5 tersangka. Selain itu, dia juga mengatakan jaksa terus mendalami kesesuaian keterangan berita penyidikan BP yang disampaikan para saksi dan juga tersangka. Dia mengatakan alat bukti saat ini masih didalami oleh JPU sehingga kemungkinan dirilis ketika persidangan. Menurutnya hal itu harus sesuai dengan pasal yang disangkakan kepada para tersangka. Sebelumnya, Ketua Tim Dokter Forensik Independen yang mengautopsi ulang jenazah Brigadir J, Ade Firmansyah, mengatakan pemeriksaan mikroskopik sampel jaringan jenazah yang dibawa ke Jakarta sudah selesai dilakukan dan hasil analisisnya akan dibuka ke publik pekan depan. Autopsi ulang dilakukan karena permintaan keluarga Brigadir J yang curiga dengan kematian Brigadir J dan hasil otopsi sebelumnya. Meski mendapatkan kesulitan, kata Ade, tim bisa memastikan semua luka di tubuh almarhum Brigadir J. Walaupun sudah rampung, Ade enggan membeberkan hasil otopsi ulang Brigadir J, termasuk soal adanya atau tidaknya perbedaan hasil antara otopsi pertama dan kedua. Ade mengatakan tim dokter forensik masih menunggu proses administrasi, mulai dari tanda tangan beberapa pihak hingga menunggu kedatangan anggota pemeriksa dari luar Jakarta. Sebelumnya, tim dokter forensik melakukan otopsi ulang Brigadir J di RSUD Sungai Bahar, Jambi pada Rabu 27 Juli lalu. Tim dokter juga sempat menemukan kesulitan karena jenazah sudah diformalin. Mereka membawa sampel ke laboratorium RSCM Jakarta, analisis dan pembuatan laporan juga akan segera disampaikan. Seperti diketahui, Polri telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J ini. Mereka adalah Irjen Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Diketahui Brigadir RR adalah ajudan Putri Chandrawati, lalu KM adalah sopir Putri Chandrawati. Kelimanya dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan junto, pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal pidana penjara seumur hidup dan atau 20 tahun penjara.